listen. I almost every line. All our hands align. When your hands are mine, it's like I'm whole again. Isn't that a sign? I should speak my mind. I've said those words before, but it wasn't mine. You deserve to hear it 1,000 times. If all it is to say that, why is it so hard to say? If all it is to say that, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is, why is it so hard to say? Whoa, yeah. When I close my eyes, it's you there in my mind. When I close my eyes, if all it is to say that is, why is it so hard to say? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dari kelas 1C Administrasi Bisnis angkatan tahun 2023. Saya di sini dalam agenda mempersiapkan atau menyiapkan tugas bahasa Indonesia, di mana tugas itu berbentuk keterampilan berbicara tentang hal-hal dan cagar budaya yang ada di sekitar Anda. Oke, baiklah. Kita sekarang di sini sedang berada di situs cagar budaya Kompleks Candi Muara Takus, Desa Muara Takus, Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Sulawesi Selatan. Di dalam candi ini ada terdapat beberapa bangunan candi. Oke, baiklah, mari sama-sama kita lihat bangunan-bangunan tersebut apa saja. Oke, baiklah, kita sudah berada di salah satu bangunan candi di Kompleks Cagar Budaya Candi Muara Takus di Desa Takus, Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Yaitu di pertama adalah bangunan Candi Tua, yang merupakan bangunan terbesar dibandingkan dengan candi lainnya, yang berukuran 32,80 meter kali 21,80 meter dengan tinggi 8,50 meter dan terletak di kuadran barat laut halaman candi. Bangunan berbentuk 4 persegi, bangunan terbagi 3, yaitu kaki, badan, dan atap. Bangunan kaki terbagi 2 dengan ukuran kaki pertama tinggi 2,737 meter, kedua tinggi 1,94 meter dengan tinggi bangunan 8,50 meter. Bisa kelihatan terdapat kaki barat di timur panas banget sih. 08 meter. Oke sih. Bagian dasar bangunan berbentuk lingkaran dengan diameter lebih kurang 7 meter dan tinggi 2,5 meter. Ukuran fondasi bangunan candi 31,65 meter kali 20,20 meter. Fondasi ini memiliki 36 sisi yang mengelilingi bagian dasar, dan bahan bangunan susunan bata dan balok-balok batu pasir, plester, dan pipit-pipit tertentu. Jenis bangunan masif, yaitu tidak mempunyai tatanan pemujaan. Fungsi bangunan adalah sebagai tempat prosesi ritual pemujaan. Oke, mungkin hanya ini di bagian candi pertama. Baik, mari kita lanjut ke bagian candi yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke bangunan candi yang berikutnya, yaitu Candi Bungkuk. Ini antara lain bentuk dari candi ini, ya bangunannya sudah terlihat lama dan usang karena memang candi-candi ini dibangun dari tahun ke-7 Masehi sampai ke-11 Masehi perkiraannya. Oke, adapun detail dari candi ini berupa tangga dan ada bagian atas candi ini yang menunjukkan arsitektur yang tidak bisa dijelaskan oleh kasat mata mungkin karena saya juga tidak mengerti. Adapun sedikit deskripsi tentang Candi Bungkuk ini adalah
yaitu bangunan bentuknya mirip candi tua ya, hanya saja bagian atas berbentuk segi empat. Kemudian letaknya itu di sebelah selatan candi tua dan di sebelah barat candi Mahligai. Bangunannya berbentuk empat persegi dengan ukuran 7,50 meter kali 16,28 meter. Fondasi bangunan memiliki 20 sisi, tinggi bangunan 6,20 meter. Bahan bangunannya dari batu pasir pasa, yaitu di bagian belakang terdiri batu bata. Kedua bangunan tidak berupa garis lurus tetapi mengikuti bentuk profil bangunan yang terbuat dari batu pasir. Bangunan ini unik karena memiliki dua stupa. Di bagian utara stupa tunggal berukuran besar dan di sebelah selatan terdapat stupa yang dikelilingi 8 buah stupa kecil. Mempunyai dua karakter susunan stupa pada satu platform yang memiliki konfigurasi yang mirip dengan candi Astaka di India. Fungsi bangunan adalah sebagai tempat prosesi ritual pemujaan. Oke, baik, kita akan berkeliling melihat-lihat sekitar sekeliling Candi Bungsu ini. Oke, dapat kita lihat bahwa bangunan ini tidak sama, di mana pada bagian utara bangunan candi ini terbangun dari susunan batu pasir pasa. Kemudian di bagian belakangnya atau di bagian selatan dari candi ini terbangun dari batu bata. Dan bangunan ini merupakan sebuah bangunan yang tidak satu profil atau tidak garis lurus, tetapi bangunan ini memiliki dua bagian, yaitu di bagian belakang mengikuti profil dari bangunan candi batu pasir pasa, dan kemudian pada bangunan ini memiliki dua stupa, yaitu stupa besar dan stupa kecil, yang masing-masing pada stupa besarnya memiliki 8 stupa kecil yang mengelilinginya. Oke, dapat kita lihat itu merupakan bagian dari stupa-stupa itu. Oke, baiklah, kita lanjut kepada bangunan candi yang berikutnya, yaitu Candi Mahligai. Ya, inilah secara kasat mata yang dapat kita lihat bentuk kemegahan dari Candi Mahligai ini. Dari keseluruhan bangunan Candi Mahligai ini dia adalah candi yang paling tinggi dari bangunan-bangunan candi yang lainnya. Adapun deskripsi singkat dari bangunan Candi Mahligai di bagian cagar budaya Candi Muaratakus ini adalah bangunannya dianggap relatif masih utuh. Denah bangunan terbentuk bujur sangkar 7 meter kali 7 meter dan terdapat penambahan tampilan di sisi utara. Mempunyai 28. Oke, baiklah, dapat kita lihat atau saksikan bersama bahwasannya bangunan dari Candi Mahligai ini terletak di sebelah timur dari Candi Bungsu atau candi kedua di bagian kompleks cagar budaya Candi Muaratakus yang ada di Desa Muaratakus, Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Oke, kemudian di bagian undakan depan terdapat undakan untuk naik ke bagian selasar candi. Bahan bangunan yaitu terdiri dari susunan batu bata dengan sisipan balok-balok batu pasir untuk bagian tertentu. Diperkirakan paling tidak mengalami 2 tahapan pembangunan. Bentuk bangunan stupa tinggi membentuk menara, terdapat batu fragmen bangunan bergambar Vajra dilengkapi dengan bija mantra dengan tulisan Nagari. Kelengkapan struktur candi paling bagus diperkirakan pada ujung menara. Terdapat stupa dengan segala kelengkapannya. Tinggi stupa mencapai 14 meter, mulai dibuat pada tahun 1978 sampai 1983. Fungsi bangunan adalah sebagai tempat prosesi ritual pemujaan. Oke, baiklah, kita lanjut ke bangunan candi berikutnya setelah Candi Mahligai, yaitu Candi Palangka yang memiliki bentuk persegi dan memiliki lebar
5,85 meter dikali 6,60 meter dan terletak di sebelah timur dari Candi Mahligai sejauh 3,85 meter. Pada bagian utara terdapat undakan dan terdapat tangga yang telah rusak. Dan bangunan ini dipugar kaki setelah terbenam sekitar 1 meter dan mulai dipugar sejak tahun 1987 hingga 1989. Dan tinggi bangunan ini adalah setinggi 1,45 meter. Dan fungsi dari bangunan ini sendiri adalah sama dengan fungsi bangunan candi yang lainnya yang terdapat di kompleks cagar budaya Candi Muara Takus ini, yaitu sebagai tempat ritual pemujaan. Dan ini merupakan candi yang terkecil dari keseluruhan candi yang ada di cagar budaya Candi Muara Takus, Desa Muara Takus, Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Oke, dapat kita lihat sendiri bentuk bangunan dari candi ini adalah berbentuk persegi 4, yang dimana tadi lebarnya sudah saya sebutkan. Dan ada salah satu hal yang menarik di wilayah Candi Muara Takus ini, yaitu dimana terdapat sebuah gundukan tanah yang dipercayai atau diyakini bahwa asalnya dulunya ini adalah tempat prosesi ngaben atau pembakaran jenazah yang begitu banyak mungkin ya, hingga menimbulkan gundukan tanah seperti ini. Oke, ini adalah sekeliling gundukan tanah tersebut. Ya, di sini adalah beberapa bangunan candi di Kompleks Cagar Budaya Candi Muara Takus yang berada di Desa Muara Takus, Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Yang pertama adalah bangunan Candi Tua. Kemudian dilanjutkan adalah dengan bangunan Candi Bungsu. Dan dilanjutkan lagi dengan bangunan candi yang paling tinggi di wilayah ini, yaitu Candi Mahligai. Dan terakhir adalah Candi Palangka. Serta juga kita sedang berada di gundukan tanah yang katanya dulu adalah tempat pembakaran jenazah manusia. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya ceritakan dengan kemampuan saya di wilayah Kompleks Cagar Budaya Candi Muara Takus ini. Ya, cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi pembicaraan kita tentang Candi Muara Takus ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.